Mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa kita membaca doa dulu ya. Kita baca doa dalam hati ya anak-anak. Oke. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Doa dicukupkan. Ya, anak-anak, sebelum dimulai, oke, Bapak akan tanya dulu. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial yang berkaitan dengan AI. Coba Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Silakan. Berpikir komputasional adalah berpikir layaknya seorang guru. Nah, apa yang saudara Stiana katakan, berpikir komputasional layaknya kita berpikir seorang ilmuwan. Sebelum dimulai, kita akan mengaktifkan dulu cara berpikir komputasional kita. Salah satunya kita aktifkan logika kita. Anak-anak siap untuk mengaktifkan logikanya? Siap. Oke. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Apa huruf kelima dalam abjad? Oh, oke, siap. Yang tahu acungkan tangannya. Apa? Apa huruf kelima dalam abjad? Apa? D. Kenapa bisa D? A, B, J, A, B. Betul, tepuk tangan buat Sofia. Selanjutnya anak-anak lagi. Nah, ini dia. Aku bisa berjalan tanpa kaki dan berbicara tanpa mulut. Aku juga bisa terbang tanpa sayap. Siapakah? Ada yang tahu tidak? Coba berpikir menggunakan logika kita. Aku bisa berjalan tanpa kaki dan berbicara tanpa mulut. Aku juga bisa terbang tanpa sayap. Siapa? Siapa? Jawabannya adalah kurang tepat. Kita suka bernapas enggak? Kita bernapas. Menggunakan menggunakan hidung. Oke. Kalau kita dingin, berarti ada apa yang lewat di kulit kita? Berarti jawabannya adalah angin. Ya, aku bisa berjalan tanpa kaki dan berbicara tanpa mulut. Aku juga bisa terbang tanpa sayap. Jawabannya adalah angin. Anak-anak, ada satu lagi nih ya. Oke, satu lagi. Apa yang tidak pernah bertanya tapi sering dijawab? Apa yang tidak pernah bertanya tapi sering dijawab? Tanda tanya? Bukan. Telepon. Tepuk tangan buat terus ya. Paham ya?
Nah, oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Kenapa Intan? Sakit. Udah berapa lama sakitnya? 2 hari. Sudah 2 hari. Kita doakan ya, semoga Intan cepat sembuh ya anak-anak ya. Lanjutkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu memahami konsep dasar kealgebratif, mengidentifikasi pentingnya kualitas data dalam kealgebratif, mampu menerapkan etika dan risiko penggunaan kealgebratif, mampu menganalisis konten defect sederhana, lalu membuat poster, teks narasi dan video pendek menggunakan Canva atau Meta. Anak-anak semuanya membawa plat. Bawa plat, apa itu plat? Alat elektronik. Coba keluarkan HP-nya. Sudah ya? Oke anak-anak, sekarang kita lihat ke depan. Konsep dasar kealgebratif. Apa itu kealgebratif yang sudah dijelaskan ya? Di sini ada teknologi yang bisa menciptakan konten baru. Kalian suka membuat konten? Kira-kira konten apa yang viral sekarang ini? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Ya, benderanya itu ada yang bendera One Piece itu yang lagi viral itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu poster dari video menggunakan Canva atau kealgebratif. Contohnya, membuat cerita puisi atau esai, kalau Canva text to image, membuat gambar dari deskripsi teks. Kualitas data dan hasilnya. Oke, sekarang anak-anak lihat ada kualitas data dan hasilnya. Kealgebratif belajar dari data yang sangat banyak ya anak-anak ya. Kualitas data itu sangat penting. Ya, data baik, bersih, akurat, tidak bias anak-anak. Hasilnya akan bagus, relevan dan bermanfaat. Kalau datanya buruk, salah, tidak lengkap, bias, hasilnya juga bisa salah, aneh atau bahkan mengandung informasi yang tidak benar. Nah, Bapak mau ke depan ini untuk mengilustrasikannya. Coba Bapak mau 10 orang ke depan. Ya, Bapak tunjuk aja ya. Jajaran ini, jajaran 2 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju ke depan. Ayo, ini unplug ya. Oke, ayo maju ke diri. Sini, ke depan. Sini. Kita akan ilustrasikan ya, kalau datanya bagus, maka hasilnya bagus. Kalau datanya tidak bagus, maka hasilnya juga akan bias. Sini. Nah ya. Coba setengah lincah kanan, agak maju lagi, jangan apa-apa ya. Oke. Bapak ibaratnya adalah suatu input, nanti ada proses, ada output. Oke, anak-anak, ini adalah unplug-nya. Oke. Siap ya? Nanti informasi yang Bapak berikan kamu sampaikan seperti sana, lalu hasilnya disebutkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sebutkan aja.
Nah, apa itu? Balik, salah balik. Balik. Salah balik. Apa? Bolak-balik. Satu kali lagi ya. Oke. Sekarang satu kali lagi. Oke. Nah, coba sebutkan apa? Goreng kerangkung. Apa? Uring. Bulan. Goreng kerangkung. Nah, itu dia benar. Oke, tepuk tangan untuk bagi bagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, itulah ilustrasi ketika kita menggunakan apa? Jika kita melatih AI dengan data gambar yang didominasi oleh satu ras, AI itu mungkin akan kesulitan membuat gambar dari ras lain. Ya. Jadi kalau kita misalkan mencari sesuatu gambar yang berbeda dari ras lain, ya, seperti gambar-gambar absurd dan gambar yang tidak jelas, itu tidak 100% bisa mengabulkannya. Oke, selanjutnya etika penggunaan KA generatif. Etika penggunaan KA generatif. Yang pertama, harus bijak menggunakan teknologi. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Akui bahwa karya yang kamu buat dibantu oleh AI. Jangan mengakuinya 100% sebagai karyamu, ya. Pentingnya cek fakta. Jangan langsung percaya pada semua teks yang dihasilkan AI. Selalu periksa kebenarannya. Yang ketiga, hormati hak cipta. Jangan gunakan AI untuk meniru atau mencuri karya orang lain. Awas informasi palsu. Jangan gunakan AI untuk membuat berita atau informasi yang tidak benar. Anak-anak, Bapak ada sedikit video bagaimana wajah kita dideteksi oleh kecerdasan artifisial. Oke, mari perhatikan, mari kita simak sama-sama.
Lihatlah anak-anak, akibat keonaran inilah bahaya mudahnya seseorang mengetahui data dan diolah lagi menggunakan lindungi privasi virtual. Anak-anak, Bapak mau tanya, kalian punya media sosial nggak? Punya. Kalian yakin nggak media sosial kalian aman? Yakin nggak? Kalian percaya nggak bahwa dari setiap pori-pori data kalian sudah diserap oleh data lain? Percaya nggak? Percaya tidak percaya, itulah kecanggihan teknologi sekarang. Ya, sekarang kita putar ada video ya. Kalau kalian jadi ya, apakah video ini asli atau palsu? Bisa dipahami? Oke. Ya. Ini videonya asli apa palsu? Palsu ya? Kelihatannya dari mana palsunya kira-kira? Oke. Dari gerak green. Dari gerak? Dari mana lagi? Dari wajah. Dari mata. Generatif dari mata itu kelihatan ya? Oke. Terus? Kembar nggak? Sama nggak? Ini kira-kira wajah siapa? Itu wajah saya, anak-anak. Wajah saya diterapkan menggunakan AI generatif dan itu adalah wajah Bapak ya. Dan pada akhirnya diserap oleh AI generatif. Jadi teknologi itu nggak ada yang nggak mungkin, anak-anak. Semua bisa kita lakukan. Asal kita menggunakannya dengan apa? Dengan bijak ya, dengan bijak ya. Oke, sekarang ada video aslinya. Seperti ini. Nah, ini adalah video aslinya. Oke. Nah, itu dia. Itu adalah video asli. Ketika Bapak menggunakan dan menggunakan KA generatif, ya. Ketika menggunakan KA generatif, maka hasilnya seperti yang tadi ya. Enggak seperti itu, anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang Bapak ada LKPD untuk kalian. Tapi sebelumnya lihat dulu ke depan, anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Resiko dan bahaya. Resiko dan bahaya. Apa risiko dan bahayanya? Ada sisi gelap generatif, yaitu apa yang pertama? AI bisa digunakan untuk membuat konten yang menipu atau merugikan orang lain. Yang kedua apa? Ada deepfake. Ini adalah risiko paling serius ya. Deepfake adalah video atau audio yang dibuat menggunakan AI untuk memanipulasi wajah atau suara seseorang agar terlihat atau terdengar seperti melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Contohnya seperti video yang tadi ya, podcast ya. Podcast tadi ketika artis yaitu diganti dengan wajah apa? Dengan wajah seseorang. Nah, itu hasilnya. Nah, selanjutnya ada contoh kasus video palsu yang menampilkan tokoh terkenal sedang berpidato tentang hal yang tidak pernah ia katakannya. Itu sekarang lagi musim, lagi viral. Ya, hati-hati dalam penggunaan kecerdasan
Siap. Hati-hati ya. Kita gunakannya dengan bijak, ya, dengan penuh ketelitian. Nah, selanjutnya menganalisis konten defect. Nah, menganalisis konten defect. Jadilah kalian detektif digital. Seperti apa jadi detektif digital? Yang pertama, perhatikan gerakan bibir. Apakah gerakannya sesuai dengan suara yang keluar? Seringkali terlihat tidak sinkron, ya, atau kaku, ya. Yang ketiga, cek ekspresi wajah. Apakah ekspresinya terlihat wajar? Kadang ekspresi wajah defect bisa terlihat aneh, kaku, atau tidak alami. Misalkan ada nenek-nenek di medan perang sedang berjualan, tapi kenapa nggak tegang, nggak takut ya? Malah ketawa-ketawa, langsung itu lari aja ke pinggir ya. Pernah nggak lihat contoh seperti itu? Terus ada kakek-kakek terbang dari helikopter yang bukannya takut. Hei, katanya, lo malah bikin prong kayak gini lo, gini. Itu kan, ya, seperti itu. Nah, jadi ekspresi wajahnya itu bukannya takut, dia malah terjun, malah ketawa-ketawa. Nah, itu adalah konten deep atau AI. Itu deep bisa. AI, kecerdasan artifisial, membuat hal seperti itu sekarang sudah banyak sekali. Nah, selain itu, amati pencahayaan dan bayangan. Apakah cahaya di wajah orang tersebut konsisten dengan sekitarnya? Ya, seringkali terlihat ada keanehan pada pencahayaannya. Kadang-kadang nanti ya di meta coba kalian cari seorang perempuan Jawa sedang memasak di Menara Eiffel. Itu nggak ada kakinya, anak-anak. Anehnya ini jadi nggak ada 100% yang lengkap. Yang di meta itu bisa buat kita ya. Periksa kedipan mata. Kadang-kadang defect memiliki pola kedipan yang tidak wajar, misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat. Ada kelemahannya? Ya. Nah, selanjutnya KA kreatif adalah apa, anak-anak? Alat yang sangat kuat seperti alat lainnya. Kita harus menggunakannya dengan bijak, bertanggung jawab dan penuh etika. Dengan begitu kita bisa mengambil manfaatnya tanpa terkena risikonya. Nah, seperti itu anak-anak. Sekarang kalian duduk berkelompok. Bapak ada lembar kerja untuk kalian. Oke? Silakan. Kelompoknya ini kemarin aja ya. Kemarin aja ya. Ini ya. Ini gabungnya ke sini aja ya. Ini kalau berhenti. Oke, satu lagi. Udah 10 kan ya? Nah, anak-anak perhatikan yang PD-nya dan keluarkan handphone-nya. Kita akan mulai praktek menggunakan plug ya, alat elektronik. Yang pertama, lakukan dulu ChatGPT atau Gemini untuk mencari kosakatanya. Ya. Yang kedua, nanti kalian membuat poster 17 Agustus dengan narasi bersemangat untuk memeriahkan lomba 17 Agustus di sekolah serta ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 dengan 100 kata. Nah, mencari pola katanya di ChatGPT, lalu kalian terapkan menggunakan
Nah, yang sudah kirim ke nomor HP Bapak. Masih ingat nomor HP Bapak? Ada nomor HP Bapak? Oke. Nanti kirim ke WA Bapak, kita presentasi ke depan, kita tampilkan. Oke. Yang kedua adalah tugasnya kalian buka WA ya. Ada meta ya, di situ kalian ucapkan dengan suara. Ya, bisa ya? Dengan suara. Buatkan seorang laki-laki sedang memegang bendera merah putih. Itu contohnya. Ya. Nah, untuk tugasnya nanti silakan berkreasi sesuai dengan kreativitas kelompoknya masing. Bisa dimulai ya. Silakan. Jangan lupa yang lain bertugas membuat poster ya. Jadi bagi-bagi tugasnya, oke? Ya, bagi-bagi tugasnya. Ada nggak? Ini benderanya? Iya, jadi nggak sempurna kan? Oh, iya kan, kelihatan kan? Oke, nanti bisa kirim ke Bapak dan kasih nama ini kelompoknya, kasih nama ya, nama kelompoknya ya. Kirim ke Bapak. Ada kesulitan nggak?
Ada kesulitan nggak? Nah, coba pesan suara kan? Iya, coba pesan suaranya. Apa? Nah, coba kamu keluarkan saya video seorang laki-laki sedang memegang bendera merah putih. Nah, seperti itu ya. Nanti kamu tunggu proses videonya ya. Dan itu udah cukup. Udah gitu aja. Nah itu contohnya ya, bagus ya. Silakan kalian berkreasi ya. Oke anak-anak, siapa yang sudah membuat video pendek? Sudah membuat video pendek, kirim ke WA Bapak. Nanti kita presentasi di depan, perwakilan aja 2 orang ya. Ya, boleh semuanya. Ya, kirim ke nomor Bapak. Ada nomor Bapak ya? Siapa yang sudah membuat poster? Siapa? Kalau sudah selesai, kirim ke nomor Bapak. Ya. Tadi kirim ke nomor Bapak. Sudah. Oke, sekarang kita coba presentasi yang video tadi. Coba ke depan. 2 orang aja, ya, perwakilan 2 orang aja. Oh iya, bawa HP-nya aja ke depan sini. Kita sinkronkan dulu ya. Gak apa-apa. Oke.
Coba kita presentasikan dua orang aja ke depan. Ini yang sudah dikirim tadi, ya anak-anak. Nah, ini dia. Ini video yang sudah dikirim tadi. Coba perwakilan aja dua orang ke depan. Nah ini dia. Coba ke depan perwakilan dua orang tadi. Coba. Ini dua orang aja. Kamu menulis promnya ini apa? Lalu jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Silakan. Ayo. Mana ke sana? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan video AI untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, saya carinya di mana? Di Meta AI di WhatsApp. Kita makan ya. Bisa dijelaskan bagaimana itu videonya? Bisa dijelaskan kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya seperti apa, kekurangannya seperti apa? Tapi kamu promnya seperti apa promnya? Buatkan Seorang laki-laki membawa bendera merah putih Indonesia. Buatkan video seorang laki-laki membawa bendera merah putih. Hasilnya seperti itu. Tapi ini merah putih yang dipakainya. Tempatnya di mana? Seperti ada di luar negeri ya. Oke, cukup. Ya tepuk tangan buat ini. Anak-anak, selanjutnya video kalian kirim ke nomor siapa? Ke nomor siapa namanya? Rizky ya. Kirim ke nomor Rizky ya. Oke. Yang sudah videonya kirim ke nomor Rizky. Kalau enggak di grup ini aja. Ke nomor Rizky aja ya. Ke nomor Rizky aja. Kalau enggak di grup ini nih, di grup kelas ada grup kelas. Ini kan Ascension ya. Oke, di grup kelas aja. Kirim ke grup kelas ya. Ya sudah kirim ya. Oke. Ya. Oke. Apa ini? Ya, enggak apa-apa. Siapa yang sudah coba tangannya? Sudah coba tangannya. Oh iya, silakan ke depan. Silakan ke depan untuk presentasi. Nah, ini dia. Oke, silakan depan presentasi. Assalamualaikum. Kira-kira anak-anak perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video yang sudah kami cari di buatkan video perempuan Jawa yang sedang memasak menara. Ini ada mesinnya. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, yang udah poster siapa? Yang udah poster? Yang udah poster siapa? Kita ambil sampel aja ya. Kita ambil sampel aja dari dua kelompok ya. Ya. Ayo, sekarang Bapak mau poster yang sudah selesai. Silakan kirim, lalu kita presentasikan. Oh ini siapa ini? Kelompok siapa ini? Oh iya ini. Mau presentasi enggak? Enggak? Coba satu orang aja. Silakan ke depan. Enggak apa-apa, silakan. Ya, sudah ini kita poster ya.
Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan video AI yang baru kita buat. Tolong buatkan laki-laki Jawa yang Oke, terima kasih tepuk tangan kepada siapa namanya? Raisa. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang tinggal poster ya, Bapak bawa poster. Kita presentasikan 2 aja. Silahkan kirim ke grupnya ya. Oh, ini juga ada lagi. Gak apa-apa ya, ini bagus ini. Ini juga ada lagi tuh videonya. Oh, ini mah di pantai ya. Bagus ya. Ada poster, mana poster? Sudah belum? Oh iya, ini ya. Ini juga ada. Ya. Oh, ini juga ada bagus. Juga ada lagi banyak sekali ya video-videonya. Keren ya. Ini buatan siapa? Buatan siapa? Kelompok mana ini? Oh iya. Bagus ya. Nah, sekarang posternya mana? Ya, seperti itu. Buat video pendek itu gampang sekali ya. Nanti kita analisis. Yang penting menggunakan KA generatif dengan bijak. Dengan bijak ya. Nah, ada lagi posternya. Mana poster? Ayo. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Ya, gerakan dengan bijak ya. Tadi promnya apa ini? Oh, ini harus presentasi ini, Mbak ya. Buat dari kelompok mana ini? Bagus ya, luar biasa, tepuk tangan. Oke, sekarang kita presentasi tentang silakan siapa yang membuat poster ini siapa? Silakan ya. Orang ya, orang aja ya. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat menggunakan Canva. Jadi di sini elemen-elemennya sudah tersedia ya, jadi saya tinggal pakai aja dan tidak perlu terlalu banyak memikirkan, jadi lebih mudah seperti AI pada umumnya. Kita hanya memilih saja, kita memberikan prompt, misalnya buatkan saya beberapa manusia yang menggunakan baju adat dan sedang membawa berbagai bendera ya, dan juga ada yang lomba panjat pinang dan lain sebagainya. Jadi itu kita hanya mengasih prompt saja, jadi semuanya sudah ada. Saya hanya menempelnya. Lalu untuk masalah tulisan, kenapa saya memilih biar lomba? Karena memang biasanya ketika kita mau merayakan HUT RI itu kita selalu mengadakan lomba agar terasa meriah. Bukan hanya mengenang dalam pikiran, tapi juga kita melakukan berbagai aktivitas. Ini di sini SMP Negeri 1 Sukasari karena ya kita di sekolah di SMP Negeri 1 Sukasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
Ada satu kesempatan lagi yang mau presentasi, silakan yang mau menampilkan posternya di depan. Satu orang lagi ya, satu kelompok lagi ya. Kita ambil sampelnya satu kelompok lagi ya. Ada nggak? Oh iya ini ada. Oh iya ada ya. Silakan kelompok mana ini? Oke, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ayo, maju. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan? Oke. Ya, silakan mau presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan poster yang telah dibuat dari kanvas. Saya buat ini tidak buat sendiri karena di kanvas buat sendiri. Saya hanya mengganti tahun dan menambahkan kelompok. Ini ya kelompoknya ya. Oh ini yang kelompoknya ya. Ya, ini kelompoknya apa? Kegiatan kelompoknya. Poster untuk 17 Agustus. Poster untuk 17. Ya, sekarang silakan tepuk tangan untuk Nah, perhatikan Bapak semuanya. Sejauh ini kita sudah melaksanakan pembelajaran apa itu generatif AI, apa itu kelebihan dan kekurangannya, apa itu resiko-resikonya dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Bapak harap dengan kalian sudah mengetahui ini, kalian bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini dengan bijaksana. Ya, bisa dipahami? Oke anak-anak, Bapak mau tanya, apa kesan-kesan kalian pada pembelajaran kali ini? Perwakilannya satu orang, kesan-kesannya untuk pembelajaran hari ini, silakan berdiri. Jadi untuk kesan-kesan pada pembelajaran kali ini, kesannya sangat senang ya, karena pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui apa itu generatif dan bagaimana cara menggunakannya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik ya. Karena kan dari AI tadi kita bisa membuat kebohongan ataupun dibohongi oleh orang lain. Karena kita telah mengikuti pembelajaran tadi, kita tahu nih bagaimana sih informasi yang benar dan bagaimana yang tidak. Jadi pembelajaran kali ini sangat seru dan juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan-pertemuan dalam mata pelajaran informatika dan KK. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.